saya Aida Salsabila Razak dengan NIM 081014250118. Saya merupakan mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan dua materi. Materi yang pertama yaitu hubungan proklamasi pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dengan Pancasila dalam konteks sebagai dasar negara dan kajian filosofis dan yuridis. Nah, materi yang kedua yaitu penjabaran Pancasila sebagai dasar negara dalam pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Roni Lukum, SPD MSc. Berikut videonya. Teman-teman, ada 3 dokumen paling fundamental dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yaitu ada Proklamasi Kemerdekaan, pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan juga Pancasila. Ketiganya ini dipelajari secara terpisah. Proklamasi dibahas dalam pembelajaran sejarah, pembukaan Undang-Undang Dasar dibahas dalam hukum dan tata negara, dan juga Pancasila dibahas dalam pendidikan kewarganegaraan. Seolah-olah ketiganya adalah hal yang berbeda, padahal ketiganya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti halnya akar, batang, dan cabang dari suatu pohon yang sama. Nah, di video ini kita akan memahami bagaimana ketiga dokumen itu saling berhubungan secara filosofis dan yuridis. Dan kemudian melihat bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dijabarkan secara konkret dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita mulai dari proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945, dua kalimat pendek dibacakan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Secara harfiah, teksnya sangat singkat, tapi secara maknawi, proklamasi adalah peristiwa paling monumental dalam sejarah bangsa ini. Apa sesungguhnya makna proklamasi itu? Secara filosofis, proklamasi adalah pernyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka, berdaulat, dan berhak menentukan nasibnya sendiri. Ia adalah penegasan atas hak kodrati setiap bangsa untuk hidup bebas. Sebuah nilai yang berakar dalam martabat kemanusiaan universal yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, secara yuridis, proklamasi adalah norma pertama. Dalam hukum disebut norma dasar negara. Ia adalah titik nol dari seluruh sistem hukum Indonesia. Sebelum ada konstitusi, sebelum ada undang-undang dasar, dan sebelum ada peraturan apapun, ada proklamasi yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara merdeka. Dengan kata lain, proklamasi adalah akta kelahiran Indonesia. Tanpa proklamasi, tidak ada negara. Tanpa negara, tidak ada konstitusi. Dan tanpa konstitusi, tidak ada sistem hukum. Semua berawal dari sana. Namun, proklamasi sendiri sangat singkat dan tidak menjelaskan bagaimana negara ini dijabarkan, nilai-nilai apa yang menjadi fondasinya, dan tujuan apa yang ingin dicapai. Disinilah Undang-Undang Dasar 1945 mengambil peran. Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dokumen yang lahir 4 hari setelah proklamasi. Namun, secara substitusi, ia adalah penjelasan mendalam apa yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus. Perhatikan bagaimana pembukaan undang-undang dibangun. Nah, pada alinea pertama menegaskan dasar filosofis kemerdekaan, bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan penjajahan bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini adalah justifikasi moral sekedar retorika. Ia menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan pemberian dari siapapun, melainkan konsekuensi logis dari nilai kemanusiaan yang universal. Nah, pada alinea kedua menggambarkan perjuangan yang telah ditempuh dan menyatakan bahwa kemerdekaan yang kini diraih adalah pintu gerbang menuju masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini adalah jembatan antara perjuangan masa lalu dan cita-cita di masa depan. Nah, pada alinea ketiga, proklamasi secara eksplisit dengan menyebut atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur
upaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Ini adalah pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia terjadi bukan hanya semata-mata hasil perjuangan manusia, melainkan juga karena anugerah Tuhan, selaras dengan nilai sila pertama. Nah, kemudian alinea keempat, yaitu yang paling padat secara hukum dan filosofis. Disinilah Pancasila untuk pertama kalinya dirumuskan sebagai dasar negara yang resmi. Disinilah tujuan negara dijabarkan, dan disinilah pemerintahan ditetapkan. Hubungan antara proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar dengan demikian adalah hubungan antara penyataan dan penjabaran. Pembukaan menjelaskan mengapa kemerdekaan itu sah secara moral, apa tujuannya, dan dan atas dasar nilai apa ia dijalankan. Kini kita sampai pada hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Pancasila secara resmi tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang bunyinya, maka seluruh kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari rumusan ini, kita bisa menarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, Pancasila lahir dari pembukaan Undang-Undang Dasar, bukan sebaliknya. Artinya, Pancasila memperoleh legitimasi yuridisnya melalui pencantuman dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konstitusi negara. Kedua, karena pembukaan Undang-Undang Dasar tidak bisa diubah tanpa mengubah negara itu sendiri, sebagaimana ditegaskan dalam pendirian bangsa dan dikuatkan oleh ketetapan MPRS, maka Pancasila memiliki kedudukan yang permanen dan tidak dapat digantikan oleh ideologi manapun. Ketiga, hubungan antara pembukaan undang-undang dan Pancasila ada hubungan yang bersifat memperkuat. Pembukaan Undang-Undang Dasar memberi penjelasan tempat yuridisnya. Sebaliknya, Pancasila memberikan pembukaan undang-undang jiwa dan rakanya. Secara filosofis, proklamasi, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Pancasila dibentuk dalam kesatuan organis yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Gunawan Setiardja, seorang filsuf hukum Indonesia, menggambarkan hubungan ini dengan sangat tepat. Proklamasi adalah momentum, pembukaan undang-undang adalah pemaknaan, dan Pancasila adalah fondasi nilai. Proklamasi adalah momen historis yang menciptakan fakta hukum. Indonesia merdeka. Tapi sebuah fakta historis saja tidak cukup untuk membangun negara. Dibutuhkan pemaknaan. Dan itulah yang dilakukan pembukaan Undang-Undang Dasar yang menjelaskan mengapa kemerdekaan itu sah, apa tujuannya, dan bagaimana ia akan menjalankannya. Tapi pemaknaan pun masih membutuhkan sesuatu yang lebih mendalam, fondasi nilai yang menjadi acuan dari semua keputusan dan arah gerak negara, dan itulah Pancasila. Ketiganya juga membentuk komunitas moral yang penting, nilai-nilai mendasari perlawanan terhadap penjajahan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan nilai-nilai yang sama yang dirumuskan dalam Pancasila. Tidak ada putus di antara ketiganya. Perjuangan rakyat Indonesia melawan kolonialisme bukan hanya perjuangan fisik, melainkan juga perjuangan nilai. Nilai-nilai itu dikristalisasi menjadi Pancasila yang menjadi roh konstitusi. Nah, kemudian kajian yuridisnya. Secara yuridis, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki implikasi hukum yang sangat konkret dan meningkat. Pertama, Pancasila adalah sumber dari segala hukum di Indonesia. Ditegaskan dalam ketetapan MPR tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, dan kemudian dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya, tidak ada satupun produk hukum di Indonesia dari undang-undang hingga peraturan negara yang boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang kedua, karena Pancasila termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaan Undang-Undang Dasar tidak hanya dapat
diubah oleh MPR sekalipun, sebagaimana diatur pada pasal 37 Undang-Undang Dasar yang hanya mengatur perubahan pasal-pasal batang tubuh, bukan pembukaan. Maka Pancasila memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar sekalipun. Nah, yang ketiga, Pancasila berfungsi sebagai batu uji konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar secara tidak langsung juga mengujinya terhadap Pancasila, karena Undang-Undang Dasar sendiri tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam pembukaan. Ini berarti Pancasila bukan sekedar simbol atau slogan, ia adalah norma hukum tertinggi yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis terhadap seluruh sistem perundang-undangan di Indonesia. Kini, mari kita lihat bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dijabarkan secara konkret dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dijabarkan terutama dalam pasal 29 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya sendiri dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Sila pertama juga tercermin dalam pasal 28E ayat 1 dan ayat 2 yang menjamin kebebasan beragama dan kebebasan meyakini kepercayaan. Ini adalah penjabaran dari prinsip bahwa negara Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan agama dan kehidupan publik, tetapi juga bukan negara agama yang menjadikan suatu agama sebagai dasar hukum formal negara. Nah, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dijabarkan paling luas dalam pasal 28A hingga 28J yang secara keseluruhan membentuk bab tentang hak asasi manusia. Disinilah dijamin hak hidup dan atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, dan berbagai hak fundamental lainnya. Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib juga menerapkan penjabaran dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemudian pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, dijabarkan pada pasal 1 ayat 1 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berbentuk republik, menegaskan bahwa atas persatuan dalam satu negara, juga dalam pasal 35 dan 36 yang mengatur tentang bendera, bahasa, dan lambang negara sebagai simbol pemersatu bangsa. Nah, kemudian pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dijabarkan dalam pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Juga dalam pasal 2 MPR, pasal 19 dan 20 tentang DPR, serta pasal 22C tentang DPD, yang kesemuanya membentuk sistem perwakilan rakyat sebagai mekanisme kedaulatan. Terakhir, ada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dijabarkan dalam pasal 33 yang mengatur perekonomian nasional, menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini adalah penjabaran paling langsung dari komitmen negara terhadap keadilan sosial yang bukan hanya sekedar prosedural, melainkan keadilan substansif yang memperhatikan kondisi real keluarganya. Nah, berdasarkan materi yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa proklamasi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila bukan tiga dokumen yang berdiri sendiri. Proklamasi adalah titik lahir negara, pembukaan Undang-Undang Dasar adalah pemaknaan atas kelahiran itu untuk menjelaskan mengapa, untuk apa, atas dasar nilai apa negara ini ada, dan Pancasila adalah fondasi tinggi untuk menjiwai keduanya sekaligus menjadi sumber dari seluruh sistem yang dibangun di atasnya. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.